Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti Nurfitriani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu tips untuk menjaga kesehatan mental kita di tengah pandemi virus corona ini. Setelah kita ketahui bersama bahwasanya banyak suatu informasi yang beredar terkait tentang virus corona ini atau disebut dengan virus COVID-19. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental pada diri kita. Contohnya seperti rasa panik, stres, dan takut kehilangan orang-orang tercinta, dan bahkan takut adanya suatu perubahan aktivitas adalah segelintir dampak dari mewabahnya virus corona yang merangsang sistem pernapasan pada manusia. Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut dengan WHO telah mengatakan bahwasannya virus corona tersebut adalah sebagai pandemi. Hal ini membuat masyarakat dan pemerintah harus semakin waspada dalam penyebaran virus corona. Nah, betapa pentingnya sebuah informasi untuk kita kaji dan untuk kita mengetahui suatu informasi terkait tentang corona, tetapi kita meski mengetahui langkah-langkah agar dapat membentengi diri kita agar diri kita tidak stres dan merasa panik secara berlebihan karena telah mendapatkan suatu informasi atau berita yang terkait tentang virus corona. Hal ini membuat pemerintah dan masyarakat dunia harus waspada dalam penyebaran virus corona. Meski penting kita mencari suatu informasi, tetapi kita harus mengetahui langkah-langkah ketika kita mencari suatu informasi. Karena kita harus membentengi diri kita agar tidak terjadi stres dan rasa panik yang berlebihan terkait dengan virus corona. Mengikuti perkembangan virus corona memang penting untuk kewaspadaan. Tetapi jikalau kita terus-menerus mencari suatu informasi yang terkait dengan virus corona, itu akan menjadikan diri kita semakin stres dan mempunyai rasa panik yang berlebihan. Nah, bagaimana caranya kita mengembalikan suatu kecemasan pada diri kita? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, carilah sumber informasi yang terpercaya. Nah, dalam sehari mungkin kita mendapatkan suatu informasi dari aplikasi pesan grup atau hal yang lainnya. Nah, ketika kita mencerna informasi, harusnya kita dengan teliti apakah media tersebut dapat kita percaya ataupun tidak terpercaya, karena bisa saja berita atau informasi tersebut dikatakan sebagai hoax. Maka dari itu, ketika kita akan mencari suatu informasi atau sumber terpercaya, kita mencarinya di situs web atau di Kesehatan Republik Indonesia dan di media yang lainnya yang memang terpercaya untuk kita teliti dan mencerna beritanya. Yang kedua adalah jagalah kesehatan yang baik. Nah, di tengah COVID atau di tengah virus corona ini kita diwajibkan untuk menjaga suatu kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, untuk kesehatan jasmani tersebut kita harus menjaga kesehatan badan kita seperti makan makanan yang bergizi, meminum air putih secukupnya, dan ketika kita berpergian keluar rumah, kita diwajibkan untuk mencuci tangan. Ketika kita bersin, kita diharuskan mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun. Yang ketiga, tetap terhubung dengan orang-orang tercinta. Kebijakan isolasi mungkin telah diterapkan di beberapa wilayah untuk pencegahan penularan virus corona. Hal ini membuat diri kita semakin stres dan merasa kesepian karena jauh dari keluarga. Dan biasanya kita itu mudik dan berkumpul bersama keluarga. Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak diperbolehkan untuk mudik dan terhubung secara langsung dengan keluarga kita. Nah, untuk menjaga kesehatan mental kita dengan cara menelpon dan dengan cara video call, kita masih bisa terhubung dengan orang-orang tercinta. Dan itulah cara jitu untuk menjaga suatu kesehatan mental kita, karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang kita cintai atau disebut dengan keluarga. Yang keempat adalah istirahat sejenak dari berita. Tidak sehat ketika kita selalu menonton, mendengar, dan membaca sebuah berita yang terkait tentang COVID-19, itu akan
mengalami tingkat kesetresan dan rasa panik yang secara berlebihan. Oleh karena itu, cobalah kita luangkan waktu sejenak untuk merileks otak dan pikiran kita agar tidak merasakan sebuah rasa panik yang sangat berlebihan. Oleh karena itu, cobalah kita meluangkan waktu dan melakukan suatu aktivitas-aktivitas yang memang membuat kita menjadi rileks. Contohnya, berkebun, lalu baca buku, mendengarkan musik, dan lain-lainnya yang memang menyenangkan hati dan pikiran kita. Yang kelima, alihkan perhatian untuk sementara. Waspada boleh, tapi jangan berlebihan. Oleh karena itu, kita harus mengalihkan sebuah perhatian kita untuk bersantai dalam beberapa waktu. Contohnya, kita bermain dengan hewan peliharaan kita, lalu bercocok tanam, merawat tanaman, dan masih banyak hal yang lainnya. Yang terakhir, yang keenam adalah berpikir positif. Mungkin ini terdengar klise, tetapi ketika kita sedang menghadapi keadaan krisis dengan pikiran negatif, tidak akan membuat kita tenang, bukan? Oleh karena itu, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan pikiran kita menjadi positif. Mulai dari memberikan sugesti yang baik kepada diri sendiri dan lebih fokus kepada hal yang baik dan menyenangkan hidup. Nah, itu adalah tips-tips untuk menjaga suatu mental kita di tengah pandemi virus corona ini. Untuk sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau masih banyak kekurangan. Tetap di rumah saja dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.